Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi activity based costing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Regina Putri. Kedua, Junila Yusna. Ketiga, Suci Utami. Dan yang terakhir, yaitu Ahsani Kafa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, konsep biaya per unit. Kedua, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Ketiga, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Keempat, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing atau ABC. Dan yang terakhir yaitu pengklasifikasian aktivitas. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu konsep biaya per unit. Apa sih biaya per unit itu? Biaya per unit atau cost per unit adalah perhitungan yang digunakan banyak bisnis berbasis produk, dari toko lokal yang lebih kecil hingga perusahaan nasional. Bisnis berbasis layanan juga dapat menggunakan cost per unit untuk bisnis mereka, tetapi biasanya perhitungannya tidak begitu mudah. Biaya ini juga disebut harga pokok penjualan atau HPP. Adalah beberapa banyak uang yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu unit produk yang mereka jual. Perusahaan memasukkan angka ini pada laporan keuangannya. Mengapa biaya per unit penting? Biaya ini penting karena dapat memberi gambaran tentang seberapa efisien dan sukses perusahaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan jika diperlukan. Biaya ini juga membantu memutuskan berapa yang akan dikenakan untuk setiap produk sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Agar menguntungkan, perusahaan harus memiliki biaya per unit yang lebih rendah daripada harga yang dijual setiap unit kepada pelanggan. Ketiga, bagaimana cara menghitung biaya per unit? Ada 4 bagian utama dalam menghitung biaya per unit. Langkah-langkah yang terlibat meliputi: pertama, tentukan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap sama sepanjang waktu. Biaya tetap tidak tergantung pada produksi unit, artinya tidak peduli berapa banyak unit yang diproduksi atau berapa banyak permintaan yang dimiliki, biaya tetap akan tetap ada. Biaya tetap termasuk barang-barang seperti sewa ruang kantor, asuransi bisnis, gaji, dan tunjangan tahunan karyawan, sewa peralatan, dan pajak properti. Kedua, identifikasi biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah secara berkala. Perubahan ini dapat terjadi dari hari ke hari, bulan ke bulan, triwulanan, tahunan, atau bahkan perubahan antar waktu produksi. Tidak seperti biaya tetap, biaya variabel bergantung pada jumlah unit yang diproduksi dan dapat berubah dari satu perhitungan ke perhitungan berikutnya. Ketiga, ketahui berapa banyak unit yang diproduksi. Ini bisa berupa unit yang diproduksi setiap bulan atau kuartal, atau dapat menghitung biaya berdasarkan berapa banyak unit yang dihasilkan dalam periode produksi tertentu. Keempat, memasukkan biaya tetap, biaya variabel, dan jumlah unit ke dalam rumus. Untuk menyelesaikan perhitungan biaya per unit, maka perusahaan harus menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel dan membagi jumlah itu dengan jumlah unit yang dihasilkan. Perhitungan cost per unit adalah biaya per unit sama dengan total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel dibagi dengan total unit yang diproduksi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Junila Yusna. Baiklah, saya Junila Yusna akan melanjutkan menjelaskan submateri tentang kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Pengertian kalkulasi biaya produksi tradisional. Kalkulasi biaya produksi tradisional adalah penjumlahan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama atau prime cost. Keduanya adalah biaya variabel.
BOP dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi dasar alokasi. Dasar alokasi. Dasar alokasi adalah sebagai berikut. 1. Unit produksi. 2. Jam tenaga kerja langsung. 3. Jam kerja mesin. 4. Biaya tenaga kerja langsung. 5. Biaya bahan langsung. Di samping dasar alokasi tersebut di atas, dapat juga tarif BOP dihitung berdasarkan kapasitas pabrik. Jenis kapasitas pabrik adalah sebagai berikut. 1. Kapasitas teoritis. 2. Kapasitas praktis. 3. Kapasitas normal. 4. Kapasitas yang diharapkan. Jika perusahaan memiliki departemen pembantu, maka biaya departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi. Hal ini berguna untuk 1. Untuk menetapkan harga jual. 2. Untuk mengukur laba dan nilai aktiva. 3. Untuk motivasi manajer divisi. 4. Untuk monitoring departemen pembantu produksi. 5. Untuk mengambil keputusan manajemen. 6. Untuk menilai persediaan. Metode alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi adalah sebagai berikut. 1. Metode langsung. 2. Metode bertahap. 3. Metode timbal balik atau metode aljabar. Kelemahan dari biaya produksi tradisional ini adalah 1. Adanya teknologi cepat berubah dan berkembang. 2. Adanya persaingan global. 3. Adanya konsep manajemen mutu total. 4. Adanya konsep kepuasan pelanggan total. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Utami. 3. Keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena 1. Penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. 2. Margin laba sulit dijelaskan. 3. Titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. 4. Biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. 4. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Activity based costing. Berikut adalah 5 komponen dasar untuk activity based costing. 1. Resource. Resource adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka. Kategori biaya yang dicatat, sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Gaji dan material, misalnya, merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh tambahan dari sumber daya termasuk perbaikan, inspeksi, sewa, depresiasi, utilitas, asuransi, dan persediaan. Sebagian besar sistem activity based costing saat ini mengecualikan biaya seperti pajak penghasilan dan beban bunga yang tidak digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. 2. Resource driver. Penggerak sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contoh penggerak sumber daya adalah persentase total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Faktor ini digunakan untuk melacak sebagian dari biaya pengoperasian fasilitas ke aktivitas. 3. Aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Jika Anda pergi ke restoran untuk makan siang atau makan malam, pelayan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja berikut. A. Kursi pelanggan dan menu penawaran. B. Mengambil pesanan Anda. C. Mengambil pesanan ke dapur. D. Membawa makanan. E. Mengisi minuman. F. Menentukan dan memberi tagihan. G. Mengumpulkan uang dan berikan kembalian. H. Menghapus tabel.
Masing-masing merupakan aktivitas dan kinerja. Setiap aktivitas menghabiskan sumber daya yang memerlukan biaya. Aktivitas mewakili pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Biaya kegiatan ditentukan dengan menelusuri sumber daya kegiatan menggunakan penggerak sumber daya. 4. Activity driver. Seperti penggerak sumber daya yang digunakan untuk melacak sumber daya ke aktivitas, penggerak biaya, aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan entitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerak aktivitas digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Penggerak biaya adalah kegiatan yang menghasilkan biaya. Penggerak biaya adalah faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara kausal mempengaruhi biaya selama rentan waktu tertentu. Artinya, ada hubungan sebab akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dan perubahan tingkat biaya total objek biaya tersebut. Jadi, pendorong biaya menandakan faktor, kekuatan atau peristiwa yang menentukan biaya kegiatan. Berdasarkan penggunaan aktivitas atau konsumsi, biaya aktivitas dilacak ke objek biaya. Dalam organisasi manufaktur, berikut adalah contoh dari beberapa penggerak biaya aktivitas. Beberapa contoh penggerak biaya kegiatan. A. Jumlah penerima pesanan untuk departemen penerima. B. Jumlah pesanan pembelian untuk biaya pengoperasian departemen pembelian. C. Jumlah pesanan pengiriman untuk departemen pengiriman. D. Jumlah unit. E. Jumlah pengaturan. F. Besarnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. G. Nilai bahan dalam suatu produk. H. Jumlah jam penanganan material. I. Jumlah inspeksi. J. Jumlah perubahan jadwal. K. Jumlah bagian yang diterima per bulan. L. Jumlah jam mesin yang digunakan pada suatu produk. M. Jumlah jam pengaturan. N. Jumlah jam kerja langsung. O. Jumlah submajelis. P. Jumlah vendor. Q. Jumlah jam pembelian dan pemesanan. R. Jumlah unit yang dihapus. S. Jumlah transaksi tenaga kerja. T. Jumlah pesanan pelanggan yang diproses. U. Jumlah bagian. V. Jumlah karyawan. 5. Cost objek. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Ahsani Kafah. Dan yang selanjutnya, yang kelima, klasifikasi activity based costing. Biaya overhead pabrik, manufacturing overhead cost, adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Apabila suatu perusahaan juga memiliki departemen-departemen lain selain departemen produksi, maka semua biaya yang terjadi di departemen pembantu tersebut, termasuk biaya tenaga kerjanya, dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja tak langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, hingga fasilitas-fasilitas tambahan yang diperdalam AWC. Proses identifikasi aktivitas merupakan salah satu bagian yang penting dari tahapan-tahapan pembebanan biaya overhead pabrik. Tahap pertama pada identifikasi aktivitas. Aktivitas yang luas dikelompokkan ke dalam 4 kategori aktivitas, yaitu: yang pertama, unit level activities, tingkat unit, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit sehingga biaya produk yang berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya, jam tenaga kerja langsung. Semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka semakin banyak juga tenaga kerja langsung dibutuhkan. Yang kedua, batch level activity atau tingkat batch, yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah order tertentu.
Aktivitas ini dilakukan sekali untuk setiap batch sehingga biaya produksi yang berhubungan dengan aktivitas ini dibebankan berdasarkan jumlah batch yang diproduksi. Misalnya, biaya setup mesin. Semakin banyak unit yang diproduksi tidak mempengaruhi biaya pada aktivitas setup, tetapi semakin sering setup dilakukan maka semakin besar pula biaya setup mesin. Yang ketiga, product sustaining activities, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu produk, pemeliharaan produk, pengembangan produk, dan inovasi produk. Beban biaya yang terjadi pada aktivitas ini dapat ditelusuri pada setiap jenis produk yang dihasilkan, tetapi sumber daya yang dikonsumsi tidak tergantung pada jumlah unit ataupun batch dari produk yang dihasilkan perusahaan. Semakin banyak jenis produk yang dihasilkan, maka semakin sering aktivitas ini dilakukan sehingga semakin besar biaya yang dibutuhkannya. Yang keempat, facility sustaining activities, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, seperti pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan sistem, pemeliharaan fasilitas, dan lain-lain. Tetapi aktivitas ini tidak berhubungan dengan jumlah produk, batch maupun jenis produk. Sedangkan pada saat melakukan pembebanan biaya dari setiap kelompok tersebut, biaya muncul tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kelompok aktivitasnya. Sehingga dalam membebankan biaya, sistem ABC dapat digambarkan dengan dua tahapan, yaitu pertama, aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi keinginan customer mengkonsumsi sumber daya dalam jumlah uang tertentu. Yang kedua, biaya setiap sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas harus dibebankan objek biaya atas dasar unit aktivitas yang dikonsumsi oleh objek biaya itu sendiri, bukan dalam proses produksi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.